sekarang kita akan masuk ke topik kedua kita, menyelaraskan motif ekonomi dan keselamatan lingkungan. Dan pada sesi ini ada moderator kita, yaitu Kak Aprida Sondang dari GMB, dan Kak Aprida ini juga advisor to the Minister Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu untuk topik kedua nanti juga ada beberapa speakers yang akan turut meramaikan topik ini, yaitu ada Kak Naya Amirah, Founder and Executive Director Green Welfare Indonesia. Lalu ada Kak Liana Trisnawati, Ketua Komite Lingkungan Lions Club Indonesia. Ketiga ada Kak Iqbal Damanik, selaku peneliti Rana Institute. Yang keempat ada Kak Denisa Rizkia, Strategic Partnership and Outreach. Yang kelima ada Kak Christian Natali, berasal dari Hutan Itu Indonesia. Yang keenam ada Kak Muhammad Fahrian Yovantra dari Green Generation Foundation. Dan yang ketujuh ada Kak Oktavia Rungkatuani Mangasih selaku aktivis adat Dayak. Dan yang kedelapan ada Kak Mikhail Gorbachevdom selaku Direktur LHDPP PSI atau founder dari Food Bank PSI. Dan yang terakhir ada Kak Iren Mitwil Sopilait SSI MSI dengan mengambil peran sebagai founder Green Molucas. Waktu dan tempat dipersilakan untuk moderator. Oke, sudah bisa. Terima kasih. Suara saya terdengar ya, teman-teman? Teman-teman panitia? Jelas, Kak. Ya, terdengar. Oke, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, narasumber maupun teman-teman peserta, selamat datang di Indonesia Opinion Festival untuk tema menyelaraskan motif ekonomi dan keselamatan lingkungan. Siang menjelang sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru-seruan gitu ya, mengeluarkan berbagai pendapat terkait topik menyelaraskan motif ekonomi dan keselamatan lingkungan. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber dari berbagai latar belakang, tidak hanya latar belakang tapi berbagai wilayah ya di Indonesia gitu. Ternyata ada yang dari luar kota dan luar Jawa juga gitu. Jadi ini seru banget. Tapi sebelum saya masuk ke pengenalan setiap narasumber di siang sore hari ini, nanti mohon teman-teman narasumber ketika saya perkenalkan sekalian tes audio begitu ya, teman-teman bisa menyebutkan satu benda gitu ya yang kira-kira paling menggambarkan teman-teman nih gitu. Nanti nggak perlu dijelaskan apa, jadi cuma sekalian tes audio terus benda yang paling menggambarkan teman-teman apa gitu ya. Teman-teman peserta juga boleh kalau mau iseng ketik di kolom chat benda yang menggambarkan teman-teman tuh apa sih gitu ya. Apapun di dalam bumi ini atau di luar angkasa juga boleh gitu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan perkenalkan satu persatu narasumber kita. Yang pertama saya mulai dari Nala Amirah Putri. Beliau adalah founder dari Green Welfare Indonesia, sebuah organisasi yang dijalankan teman-teman kaum muda Indonesia nih yang bekerja atau bergerak di sektor sosial dan lingkungan. Misinya mewujudkan 3 tujuan yang selaras dengan SDGs gitu ya, Sustainable Development Goal, yaitu mengakhiri kelaparan, kemudian aksi terhadap perubahan iklim, dan konsumsi yang bertanggung jawab. Nah, Nala nih juga aktif sebagai aktivis lingkungan, juga jadi narasumber dari berbagai macam forum seperti United Nations Environment Program dan juga forum-forum di UNICEF gitu. Halo Kak Nala, ini nyamannya dipanggil siapa? Nala, Amira, Putri? Nala aja. Hai everyone. Nala aja, baiklah. Kalau Nala, apa nih benda yang paling menggambarkan Nala? I would say kamera aku. Oh, kamera. Baiklah, terima kasih. Kebayang ya, kira-kira kayaknya orangnya nih hobi fotografi mungkin gitu ya. Oke, yang kedua kita pindah ke Bu Liana Trisnawati. Beliau adalah Ketua Komite Pelestarian Lingkungan Hidup di Lions Club Indonesia. Beliau ini sudah aktif berbelas tahun ya Bu di Lions Club Indonesia. Merupakan organisasi internasional yang fokus melayani 5 bidang nih teman-teman, bidang lingkungan, kelaparan, diabetes, penglihatan, dan kanker anak.
Lions Club sendiri juga banyak sekali melakukan program-program edukasi untuk masyarakat, salah satunya dengan program Kita Pilah gitu. Jadi ada program yang namanya Kita Pilah, selain itu juga ada program menanam pohon untuk penghijauan lingkungan. Lions Club ini juga mendukung nih teman-teman program pemerintah untuk mendorong sektor pengolahan sampah tuh jadi fokus untuk mendorong juga perekonomian di Indonesia gitu ya. Halo, selamat siang Bu Liana. Bu Liana atau Bu Trisna saya panggilnya, Bu? Oh, masih di mute. Teman-teman panitia boleh sambil kita cek audio ya. Ini nanti untuk memastikan para narasumber kita juga nggak ada trouble. Bisa di-ask to unmute. Halo, Bu Liana. Oh iya, sudah bisa. Sekarang sudah. Oke, semua salam kenal. Saya dengan Liana. Kalau tadi ditanya barang yang ada di pikiran apa ya? Buat saya handphone. Karena melalui handphone saya bisa selalu update dan mengingatkan sesuatu yang baik di lingkungan. Contoh, yuk pilah sampah gitu kan. Jangan buang sampah sembarangan, buang sampah pada. Jadi nggak bosan-bosan sih itu dikumandangkan. Ya. Wah, siap. Terima kasih Bu Liana. Barang yang menggambarkan Bu Liana, handphone bisa menjangkau banyak orang dan bisa mengkampanyekan hal-hal baik juga gitu ya Bu. Ya, betul. Terima kasih. Selamat datang Bu Liana. Yang ketiga kita pindah ke Kak Iqbal Damani atau Mas Iqbal Damani nih. Beliau adalah Direktur Pertambangan dan Energi di Auriga Nusantara ya, sebuah organisasi non-profit di Indonesia yang fokusnya ini teman-teman mengkonservasi sumber daya alam Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Beliau juga aktif sebagai peneliti nih di Ranang Institute, terus di artikel 33 juga ya, Kak Iqbal ya, gitu. Jadi di artikel 33 ini teman-teman misinya juga sesuai nih dengan apa yang diamanahkan dalam undang-undang kita, yaitu bahwa bumi, air, kekayaan alam itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat gitu. Nanti kita bakal belajar banyak juga dari Mas Iqbal. Oke, kalau Mas Iqbal apa nih kata-kata yang paling menggambarkan? Kata benda. Backpack kali ya, saya kemana-mana pakai backpack biasanya. Backpack, siap. Bisa menampung banyak hal juga ya dan iya, betul. Gitu. Siap, terima kasih. Selamat datang Mas Iqbal. Sama-sama. Selanjutnya Denisa Rizkia. Nah, beliau ini pegiat di bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial yang berorientasi pada SDGs juga, Sustainable Development Goals di Indonesia. Beliau sekarang berperan sebagai Strategic Partnership and Outreach Manager bersama Impact Team namanya. Nah, Impact Team ini ada kegiatannya adalah membantu NGO dan social entrepreneurs untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan untuk masyarakat gitu. Mbak Denisa atau Kak Denisa ini juga sekarang lagi bekerja di sebuah NGO di bawah Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kemudian di timnya ini beliau dan tim mengkurasi program-program dan event di bidang pendidikan, lingkungan, teknologi, dan kebudayaan gitu ya. Kita dengar langsung nih suaranya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang semuanya. Kak Denisa apa nih Kak Denisa? Kata benda yang paling menggambarkan dirimu? Buku catatan kali ya, karena kalau nggak ada itu saya lupa semua. Baiklah, buku catatan juga bermanfaat banget ya buat kita mencurahkan segala ide-ide gitu di pikiran kita. Terima kasih, selamat datang. Selanjutnya ada Kak Christian Natali, Program Manager dari Hutan Indonesia. Nah, ini sebuah gerakan yang fokusnya itu menumbuhkan rasa cinta kepada hutan di Indonesia. Nih, keren banget ya teman-teman. Juga teman-teman di Hutan itu Indonesia memberdayakan warga Indonesia untuk berkontribusi, kolaborasi untuk menjaga hutan. Bukan cuma buat generasi kita sekarang, tapi juga generasi yang akan datang ya, Kak Christian ya. Yes. Beliau passionate banget nih untuk menciptakan yang namanya sustainable living gitu. Jadi udah sekitar 10 tahun juga manage organisasi-organisasi non-profit, termasuk di dalamnya Sustainable Waste Indonesia,
termasuk WWF dan gerakan lingkungan lainnya gitu. Wah, ini keren banget. Kita dengarkan langsung nih suara dari Kak Christian dan kata benda yang menggambarkan beliau apa. Halo Silakan. Kak Prida, Septian, salam kenal kakak-kakak semuanya. Bendanya apa ya? Kacamata mungkin. Wah, kacamata. Baiklah, mungkin dengan kacamata seperti Opinion Festival kita juga bisa melihat berbagai sudut pandang ya, dan dengan clear gitu. Terima kasih Kak Tian. Selanjutnya ada Kak Iren Midawil Sohilait. Nah ini sekarang kalau nggak salah lagi posisinya di Ambon ya Kak ya. Mohon koreksi kalau salah. Jadi Iya, Kak Kak. Iren ini aktif di Molucas, sebuah organisasi yang bergerak di bidang lingkungan, fokusnya menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, nyaman, dan khususnya di wilayah Maluku. Wah ini senang banget. Hari ini kita bisa bisa belajar dari teman-teman dari Maluku juga ya. Sudah dari 2011 Green Molucas ini berdiri, juga melakukan berbagai kegiatan seperti Jumat Bersih, kemudian mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat gitu, untuk juga masa depan bumi kita, Indonesia kita yang lebih baik juga untuk generasi yang akan datang. Selamat datang Kak Iren, apa nih kata-kata yang paling menggambarkan? Ya, Kak Aprida, terima kasih. Kalau Katiannya kacamata, saya kacamata hitam. Apakah karena Ambon dan Maluku sangat cerah, banyak pantai, jadi kita perlu kacamata hitam? Benar banget, Kak. Kebetulan mata saya juga silinder, jadi harus perlu kacamata hitam. Oh, siap. Semoga nanti kita, teman-teman kalau pandemi udah selesai, kita bisa main ke tempat Kak Iren ya, Kak. Wajib, Kak. Ditunggu. Cita-cita banget nih main ke Maluku. Siap. Selanjutnya kita pindah ke Kak Fahrian Yovantra. Beliau ini bagian dari Greeneration Foundation. Sekarang menjabat sebagai Kepala Divisi Program. Nah, Kak Fahrian ini dari sejak perkuliahan udah tertarik dan passionate banget nih mengkaji isu-isu keberlanjutan dan ketahanan, serta peran Indonesia dalam konteks regional dan global. Jadi beliau ini udah sering presentasi hasil risetnya di global gitu ya, di beberapa kali di Burgos Spanyol dan Barcelona Spanyol gitu. Nanti kita dengerin nih insights dari perspektif peneliti gitu mungkin ya. Saya panggil Kak Fahrian Yovantra. Halo, selamat sore. Selamat sore. Untuk kata yang menggambarkan mungkin gitar ya. Gitar. Wah, sudah kebaca nih, suka musik. Senang musik. Musik. Kak Fahrian panggilannya apa, Kak? Varian boleh. Fahrian boleh ya, siap. Terima kasih, nanti kita explore lagi ngobrol dengan Kak Fahrian. Selanjutnya kita ke Kak Octavia Rungkatmani atau sering dipanggilnya Yesi. Nah, ini merupakan pemudi masyarakat adat Dayak Iban Sungai Itik gitu. Saat ini, bersekolah di kelas 3 SMA di Bogor. Mungkin yang paling muda di antara kita semua, tapi di momen ini kita nggak ada tua muda, kita bisa sama-sama saling belajar gitu ya, dan semua bisa berkontribusi. Beliau ini juga bersama teman-teman sudah membentuk Kampung Sukat, kelompok pemuda yang menggagas budidaya tanaman lokal supaya nggak punah gitu. Terus juga bercita-cita membangun eko-edu budaya wisata rumah panjang di Sungai Itik yang berbasis budaya Iban dan hutan adat. Setelah nanti selesai S1 kita doakan semoga studinya lancar, cita-cita Yesi dan kawan-kawan nanti bisa terwujud ya, gitu, keren banget. Silakan Yesi, apa nih kata benda yang paling menggambarkan? Kata benda yang paling menggambarkan aku ya hutan, karena hutan adalah bapak kami yang menyediakan segala keperluan kami gitu. Atau kota itu ibaratkan supermarket bagi kami. Wow, keren banget, dalam banget ya kata-kata yang menggambarkan di sini hutan. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke Kak Mikhail Gorbachev-Dom. Semoga saya nggak salah pronunciasinya, kalau salah mohon dikoreksi juga supaya ngerti. Beliau nih sering disapanya Gorba gitu, aktivis lingkungan hidup. Sekarang juga terjun ke dunia politik. Mungkin beberapa teman-teman muda di sini juga udah aware gitu ya. Masuk ke dalam
Direktur Lingkungan Hidup DPP PSI dan juga merupakan founder dari Food Bank PSI. Dari lulus S1 juga sudah passionate banget menggeluti bidang lingkungan hidup, baik itu sebagai aktivis maupun sebagai peneliti di dalam dan di luar negeri gitu. Kemudian beliau juga merasa bahwa kontribusi sebagai peneliti dan di dunia sosial itu perlu diperluas, makanya beliau juga jadi pindah gitu ya, bukan pindah sih, move ke politik supaya bisa berdampak lebih luas lagi juga gitu. Nah, ini Kak Gorba, selamat datang. Apa nih kata-kata yang paling menggambarkan? Suaranya masih belum nih, masih belum. Teman-teman panitia boleh di-ask. Ya, Oke, udah kedengar suara aku ya. Oke. Terima kasih. Kata-kata yang menggambarkanku mungkin piring kali ya. Oh, menarik. Karena aku suka makan gitu ya. Satu, yang kedua ya karena apa yang aku perbuat bersama PSI adalah program Food Bank. Jadi Food Bank ini kita mau minta makanan-makanan yang tidak pernah tersentuh di hotel-hotel, restoran. Lalu kita berikan kepada teman-teman yang membutuhkan makanan gitu. Dan setiap kali kita lakukan itu, kita minta mereka bawa piring sendiri, gitu. Biar kita nggak pakai plastik atau kita nggak pakai styrofoam untuk bagi-bagi makanan. Jadi piring tuh kayaknya saat ini lagi terngiang-ngiang terus kalau ditanya apa satu kata. Itu mungkin. Oke, menarik banget. Terima kasih Kak Gorba. Tadi pronoun saya benar nggak ya? Mikhail Gorbachev atau Gorbachev mungkin ya. Gorbachev ya. Nggak apa-apa lah, Gorba aja cukup. Siap. Baiklah teman-teman, itu tadi profil narasumber kita hari ini. Saya senang sekali karena narasumber kita di siang sore hari ini beragam gitu ya, sesuai dengan tagline kita, bersatu dalam perbedaan pendapat. Jadi nanti ada perspektif dari teman-teman pelajar SMA, peneliti, aktivis, politisi, juga area kerja ini ada yang nationwide seluruh Indonesia, ada yang di Kalimantan, ada yang di Maluku gitu. Jadi menarik banget. Dan teman-teman di diskusi kita sore hari ini kita nggak akan gontok-gontokan gitu ya, boleh berbeda-beda, bebas pendapatnya, termasuk teman-teman yang menjadi peserta. Kalau misalnya ada yang nggak sependapat dengan narasumber, nggak apa-apa, boleh dikomentarkan juga di kolom chat gitu ya. Baik, karena waktunya sangat berharga dan saya sudah sangat excited belajar dari teman narasumber, saya akan langsung aja ke pertanyaan pertama. Sebetulnya agak straightforward sesuai dengan tema kita sore hari ini. Mungkin nggak ya nih teman-teman, kita tuh menyelaraskan motif ekonomi dan keselamatan lingkungan di waktu yang bersamaan gitu. Karena banyak banget kan sekarang, tadi di diskusi sesi sebelumnya ada statement bahwa selalu ada trade off, selalu ada pengorbanan gitu. Apakah kita memang betul-betul harus milih satu atau benar-benar kita sebenarnya mungkin kok untuk selaras gitu. Dan kalau mungkin apa sih tantangannya mungkin dari perspektif dan pengalaman teman-teman narasumber gitu. Saya akan mulai yang pertama sesuai dengan urutan yang tadi dari Kak Nala Amirah mungkin. Silakan Kak. Waktu teman-teman 2 menit ya per orang untuk menjawab. Terima kasih. Silakan. Okay, thank you. Menurut aku, I think it's very possible untuk mengembangkan ekonomi dunia dan juga menyelamatkan lingkungan kita. When it comes to economic development and environmental sustainability, kita harus lebih fokus dengan solusi yang inovasi. For example, green jobs atau pekerjaan-pekerjaan yang lain yang lebih ramah lingkungan, renewable energy, and agriculture. Pekerjaan-pekerjaan ini adalah kesempatan bagi kami untuk memberikan banyak peluang kerja baru dan juga melestarikan lingkungan. Especially when it comes to agriculture. Dengan pandemi ini, pertanian masih berkembang, dan dari situ we should focus on how to grow it more sustainably. Menurut aku, tantangan yang paling susah adalah pengetahuan masyarakat terhadap apa yang kami konsumsi dan apa yang kita lakuin sehari-hari dampaknya ke lingkungan. Contohnya, banyak banget orang yang sudah tahu bahwa konsumsi daging itu sangat bahaya untuk lingkungan, tapi masyarakat masih tidak melihat masalah ini sebagai sesuatu yang besar. And maybe this is because we don't have enough education about it, even though that
actually, the meat industry atau industri daging is responsible for over 26% of greenhouse gases. With the meat consumption example, we can try to focus on growing sustainable livestock agriculture, contohnya ayam kampung, or instead we decrease the meat industry and focus more sectors on plant-based farming. With this, it's a win-win solution for both sectors, ekonomi dan juga lingkungan, where jobs are not lost and the food produced is still stable. One more thing is that kami sebagai manusia suka lupa bahwa kita ini cuma tamu di dunia ini. We all forget that bakal ada future generations coming, and kita selalu mengonsumsi the natural resources from our environment to only achieve economic sustainability. Contohnya fossil fuels tanpa ngelihat dampak buruknya terhadap bumi kita dan generasi-generasi yang akan datang. In my opinion, again, like I'm still a high school student, and I don't want to say anything that makes me controversial. Tapi for me, the key for environmental and economic sustainability is for businesses and sectors to switch their mindsets and generate innovative solutions yang sudah ada. I think that's it dari aku. Oke, terima kasih banget Nala untuk opininya gitu ya. Jadi kalau menurut Nala justru sebetulnya ini adalah peluang opportunity gitu ya. Kita bisa create banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang sustainable, tapi juga berdampak baik untuk lingkungan. Yang penting tadi kalau saya highlight adalah kreativitas atau inovasi itu tadi. Terima kasih. Selanjutnya kita mau dengar dari Bu Liana. Bu Liana yang sudah cukup lama gitu Bu di Lions Club. Refleksi dari Ibu gimana sih Bu? Silakan Bu. Iya, terus terang kita sangat yakin ya dengan pencemaran lingkungan ada akibat banjir, dan di banjir itu sampah ya. Nah di sini menurut saya kita harus jangan bosan untuk memberikan circular economy. Bagaimana ekonomi ini manfaat juga untuk masyarakat dan yang paling penting untuk menjaga pelestarian lingkungan kita. Nah itu masyarakat di Indonesia ini kadang-kadang masih yang kalau nggak ada satu peraturan pasti ya dianggapnya nggak serius gitu. Kadang-kadang masih menganggap menganggap enteng, oh nggak apa-apa deh buang sampah gitu ya. Kadang-kadang di mana kita suka masih lihat gitu. Padahal itu sangat mencemarkan. Otomatis sampah yang lama banjir, hampir semua banjir yang kita lihat kemarin ya di minggu lalu itu tumpah. Ya, nah ini sebenarnya tugas kita untuk mengingatkan masyarakat di Indonesia. Itu sih Mbak. Jadi kalau dari Bu Liana mungkin atau enggak Bu kayak motif ekonomi sama lingkungan itu bisa selaras gitu. Sangat bisa selaras. Sangat bisa selaras. Dengan kita bisa kita buat penyelesaian motif ekonomi bisa jalin dengan sangat bisa. Dan tadi ya highlightnya Bu Liana juga adalah diperkuat dengan regulasi itu ya Bu ya. Regulasinya sangat ya. Baik, terima kasih Bu Liana. Selanjutnya kita dengar dari Kak Iqbal Damani. Ini sebagai peneliti gimana nih menurut Kak Iqbal? Halo Afrida dan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Keselarasan itu sebenarnya bisa dicari ya, walaupun agak sulit ya, tapi harus ada upaya ke arah sana, bahwa kita harus mencari titik equilibrium, keseimbangan antara ekonomi dan pembangunan. Nah, coba bayangkan orang-orang yang hidup di wilayah-wilayah lingkar tambang misalnya, atau orang-orang yang tinggal di wilayah
PLTU misalnya, atau nelayan-nelayan yang hidup di pinggiran PLTU di Batang, di Suralaya, di Tarahan gitu. Bayangkan coba hidup mereka ketika alam tidak sustain dan mereka sangat bergantung pada alam. Yesi misalnya sangat bergantung sama hutan. Hutan adalah supermarketnya dia. Tapi bayangkan ketika ekonomi kita tidak berspektif untuk menyelamatkan hutan, tapi mengangkutnya. Mungkin kita yang di Jakarta jauh gitu ya, tapi orang yang berada langsung di situ, orang yang terdampak langsung akan sangat merasakan. Maka perlu mencari titik keseimbangan itu gitu ya. Nah, apakah bisa? Bisa banget gitu ya. Contoh sebenarnya masih banyak hutan-hutan di dalam konsesi pertambangan, masih banyak hutan-hutan dalam konsesi hutan industri yang itu masih bisa diselamatkan, dikeluarkan kayak gitu ya, dari kawasan konsesi. Gitu. Artinya butuh komitmen besar aja sebenarnya bahwa itu harus dikeluarkan. Gitu. Nah, berikutnya adalah seberapa butuh sebenarnya kita terhadap komoditas pertambangan ini di dalam negeri, batu bara misalnya, emas misalnya, mineral, palm oil misalnya. Tentu kita sangat bergantung ekonomi kita ya, tapi sejauh mana kita bergantung dan bagaimana kemudian kita agar keluar dari situ. Anak pelajaran SMA kita dulu ya bahwa fossil fuel dan lain sebagainya adalah energi yang tidak dapat tidak terbarukan gitu. Artinya dia akan habis satu waktu. Artinya ke depan itu sangat perlu dicari keseimbangannya. Bahkan ekonomi global misalnya ya. Sekarang itu ada namanya ESG, Environmental, Social, dan Governance. Itu ESG Index itu selalu dipakai selalu dipakai gitu ya untuk mengukur sustainability dari suatu perusahaan. Tesla misalnya gagal masuk ke Indonesia. Kita ditipu-tipu, bukan ditipu lah ya, tapi begitulah pasar gitu ya. Kita dijanjikan dengan hal yang baik gitu ya. Tapi Tesla nggak bisa masuk karena Tesla sangat patuh dengan indikator ESG. Mereka tidak bisa investasi atau rantai nilai life cycle part di mereka, bagian-bagian dari Tesla tidak bisa ketika melanggar ESG, tapi maka mereka pilih India. Kenapa? Karena di India sumber energi listriknya dari energi terbarukan, dari solar panel, sedangkan di Indonesia sumber listrik utama kita masih dari batu bara gitu loh. Jadi sebenarnya ekonomi dunia atau ekonomi global itu udah bergerak kepada sustainability, tinggal kita mau atau tidak gitu lah. Jadi sangat penting sebenarnya kalau kita juga ingin masih mau menjadi bagian dari ekonomi global, kita juga harus ikut bagaimana ekonomi global berubah. Itu pengantarnya Mbak Frida dan terima kasih. Menarik banget Kak Iqbal, ini pengetahuan baru juga buat saya sendiri siang hari ini gitu ya, bahwa secara global kita tuh sudah punya si ESG itu tadi, dan berarti itu sangat mungkin untuk berselaras dengan negara-negara di dunia termasuk Indonesia gitu ya. Terima kasih Kak Iqbal. Selanjutnya kita dengar pendapat dari Kak Denisa. Silakan Kak. Ya, jadi kalau pertanyaannya mungkin atau tidak untuk selaras, mungkin, tapi gitu ya, tapi tantangannya juga banyak. Tadi sebagian sudah disebutkan oleh Ibu Liana, juga sudah disebutkan sama Mas Iqbal. Gitu. Jadi kalau dari sudut pandang saya, bisa seandainya gitu ya, atau kalau semua itu dilakukan bersama-sama. Jadi bukan hanya teman-teman aktivis saja yang bergerak, atau bukan hanya NGO aja yang bergerak, tapi juga ada aksi yang nyata gitu dari pemerintah, kemudian dari industri juga harus punya perspektif yang sama, gitu ya, orientasinya kemana nih. Jadi kegiatannya boleh beda-beda, tapi kepentingannya sama. Gitu. Tadi sempat juga dibahas sedikit oleh Bu Liana soal circular economy, betul. Kita juga sepakat bahwa pada saat kondisi itu, circular economy itu sudah terbangun atau sudah berjalan, maka semua prosesnya itu akan bisa lebih selaras gitu. Jadi tidak ada lagi tuh yang namanya harus mengorbankan lingkungan demi ekonomi atau mengembangkan ekonomi demi lingkungan. Jadi bukan atau tapi dan gitu ya. Bukan atau ekonomi atau lingkungan ya, gitu. Tapi ekonomi dan lingkungan ini bisa sama-sama. Mungkin seperti itu. Terima kasih Kak Denisa, highlight-nya tadi harus selaras multi stakeholder-nya, semua yang punya kepentingan harus sepakat dulu gitu ya Kak ya, baru bisa jalan. Baik, terima kasih Kak Denisa. Selanjutnya ke Kak Christian, ke Kak Tian. Silakan Kak. Yes, kalau
saya pribadi pasti jawabannya harus ya Kak, mau nggak mau kita emang harus menuju ke sana gitu. Minimal dari terminologinya aja kalau kita coba dalamin lagi gitu ya. Ekonomi dan kalau lingkungan, alam itu ada bahasa lainnya namanya ekologi, pasti teman-teman tahu juga kan. Nah, kata dasarnya itu sama bahasa Yunani, eko itu dari oikos. Oikos itu artinya rumah tangga. Nah, ekonomi, ekos dan nomos itu aturan-aturan untuk mengatur rumah tangga. Ekologi, oikos dan logos itu ilmu pengetahuannya. Jadi yang lebih besar mana? Ilmu atau aturan? Pasti ilmu kan? Jadi nggak mungkin ekonomi akan berjalan tanpa disanding dengan ekologi yang kuat. Kecuali untuk menghabiskan si ekologi itu sendiri, bisa aja. Tapi kan kita nggak mau gitu. Oleh karena itu, saya sepakat dengan 4 kakak-kakak sebelumnya. Kalau boleh saya mengutip, Kanala tadi mengutip soal green jobs. Saya green job, saya kerja profesional digaji oleh Hutan Itu Indonesia untuk berkampanye soal hutan dalam hal ini gitu. Dan pasti teman-teman juga demikian. Ada teman-teman Green Generation Foundation, dulu saya juga kerja di situ dan sebagainya gitu. Pastikan profesi kita itu tidak mengganggu ekologi juga. Jangan mau kita mendapatkan ekonomi tapi secara nggak langsung kita juga membabat ekologi gitu ya. Dimulai dari profesi misalnya. Dan tidak harus profesi misalnya hutan harus keluar masuk hutan, enggak. Manajemen, IT, ilmu komunikasi itu semua berhubungan teman-teman pasti ya. Jadi kalau yang masih mahasiswa di sini, ayo apapun profesinya tetap sustainable minded. Terus Kaliana tadi menyumbang mengeksplor soal sirkular ekonomi. Dulu kami di Green Generation ya Kak Varian itu banyak banget dan ada event flagshipnya Green Generation nanti harus ikut juga Indonesian Circular Economy Forum. Nah itu wajib banget diikutin tuh, karena pada dasarnya ekonomi harus berkelanjutan dan di situ ada ekologinya juga. Kak Iqbal tadi keseimbangan, ya kalau nggak seimbang nggak akan berat timpang ke kanan ke kiri gitu ya, dan ujung-ujungnya orang-orang di atas saja diuntungkan. Dan terakhir Kak Denisa tadi ngomongin soal irisan kepentingan, ada yang suka nonton One Piece nggak? Semua itu nggak akan ikut Luffy kalau tidak ada kepentingan masing-masing. Ada yang suka masak, ikut Luffy, ada yang suka berantem, ikut Luffy, dan lain-lain. Jadi semua itu irisan kepentingan. Saya berada di sini ada irisan kepentingan karena saya ingin memperkenalkan Hutan Itu Indonesia ke teman-teman. Demikian juga pasti teman-teman. Jadi ya kurang lebih gitulah untuk menegaskan lagi bahwasanya mau nggak mau harus, dan ayo kita gerakin bareng-bareng. Thank you Kak. Makasih kalian. Jadi jawabannya harus ya teman-teman, dan itu bukan urusan pemilik modal atau industri atau pemerintah aja, tapi ternyata bisa mulai dengan diri sendiri, sesimpel memilih pekerjaan yang benar-benar dipastikan itu nggak merusak lingkungan gitu ya. Terima kasih insights-nya Kak Ian. Selanjutnya kita dengar dari Kak Iren. Silakan Kak Iren. Terima kasih Kak Aprida. Di sini saya hanya sharing sedikit ya tentang apa yang sudah dilakukan Green Molucas di Maluku terkait juga dengan pertanyaan motif ekonomi dan lingkungan, apakah bisa selaras. Kalau pendapat saya pribadi melalui pengalaman-pengalaman Green Molucas sangat bisa Kak. Saya kasih contoh sederhana, kalau misalnya kita di Green Molucas itu ada divisi kampanye dan advokasi juga ada kami punya sekolah alam lewat edukasi pendidikan lingkungan hidup buat anak-anak usia dini. Nah, kalau kita sosialisasi terus kita ngomong dampaknya ke ikan atau mikroplastik terus kita sakit, itu orang nggak terlalu peduli. Tapi ketika kita ngomong kalau misalnya sampah-sampah ini punya nilai ekonomis, itu tuh langsung pada berlomba-lomba. Dan kami punya salah satu divisi juga, social enterprise, itu kami punya bank sampah, yang mana semua sampah-sampah itu dapat bernilai ekonomi, sehingga masyarakat juga didorong untuk mendaya gunakan ulang lagi sampah-sampah itu menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Begitu juga dengan sekolah alam yang kami punya, itu pendidikan gratis buat anak-anak pemulung di lokasi TPA. Mereka boleh datang dan hanya dengan membawa sampah untuk masuk ke kelas secara gratis. Seperti itu, dan saya rasa semuanya bisa dilakukan melalui pengalaman kami. Itu sangat bisa dilakukan antara lingkungan dan ekonomi. Seperti itu Kak Aprida. Terima kasih Kak Iren, ini konsisten juga tadi dengan Kak Tian gitu ya. Jadi kita membaca kepentingan masyarakat ini apa sih gitu. Tadi ekonomi ternyata bahasa yang paling pas, kita gandengnya lewat sisi itu gitu.
Menarik banget pengalaman dari teman-teman Agrima Lukas. Selanjutnya kita dengar pendapat dari Kak Fahrian nih. Silahkan Kak Fahrian. Oke, terima kasih. Jadi apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya kurang lebih sama sih dengan rekan-rekan pembicara di sini. Jadi berbicara tentang menyelaraskan motif ekonomi dan lingkungan itu sangat mungkin dan sebenarnya bisa, tapi sangat tricky juga karena ini memerlukan penyamaan persepsi, definisi, indikator, serta kesepakatan lainnya dari para stakeholders, yaitu policy makers, aktor bisnis, akademisi, serta juga pemerhati atau pegiat lingkungan seperti kita-kita ini. Nah, berbicara tentang lingkungan dan ekonomi itu sebenarnya adalah dua aspek yang sebenarnya bisa berjalan seiringan sih sebenarnya. Kadang jika kita berbicara isu lingkungan, oh kita bicara isu lingkungan nih, berarti isu lain itu automatically not in that favor gitu. Jadi ibaratnya mendikotomi ekonomi dengan lingkungan. Nah, justru harapannya kita semua itu adalah tidak ada trade-off seperti yang sudah di-mention di awal antara ekonomi dan lingkungan, dan keduanya itu bisa berjalan dengan selaras. Misalnya dengan kita punya tujuan tujuan pertumbuhan ekonomi, kita tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan seperti itu. Dan sedikit menambahi terkait penjelasan dari Kak Tian sebelumnya, terima kasih Kak. Jadi dari kami Generation Foundation juga fokus pada isu ekonomi sirkular yang dimana kami bangga bisa berkontribusi dalam peluncuran analisa ekonomi sosial dan lingkungan psikoekonomi Indonesia yang diadakan oleh Bappenas dan UNDP. Nah, dalam analisa ini juga kami menyimpulkan bahwa sebenarnya potensi dan juga kesanggupan Indonesia untuk menjalankan ekonomi sirkular itu ada. Tinggal komitmennya dari kita semua. Itu aja sih untuk menjalankannya. Terima kasih. Good news banget ya mendengar statementnya Kak Fahrian bahwa kita tuh sebetulnya mampu gitu. Tinggal gimana kita bisa makin kompak gitu Kak Fahrian ya. Itu statement yang sangat melegakan sih buat saya. Terima kasih. Selanjutnya kita dengar dari Yesi. Silakan Yesi. Oke, apakah mungkin menyelaraskan motif ekonomi dan keselamatan lingkungan? Mungkin sekali. Sebagai contoh, kami komunitas kami saat ini sedang menjalankan edu wisata berbasis hutan dan budaya sebagai alternatif pendapatan. Karena kekuatan kami adalah menjaga hutan dan budaya. Sebagai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui edu wisata menghasilkan pemasukan untuk kami. Kami tidak harus menggadaikan hutan yang kami miliki. Namun, kami juga tidak menginginkan wisata yang datang ke Sungai Utik itu hanya foto terus pulang. Enggak. Setidaknya mereka nginap beberapa hari di sana, belajar budaya Iban, mengenal masyarakat kami, pergi ke hutan, dan paham kenapa dan bagaimana cara kami menjaga hutan dan budaya kami. Menarik banget, iya sih. Ini praktik-praktik baik yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat adat ya, dan mungkin nanti kita juga bisa berkunjung ke tempatnya Yesi ya. Semoga Yesi dan teman-teman juga terus semangat, dan hari ini pun sangat excited untuk belajar dari teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita masih ada satu lagi nih yang kita tunggu-tunggu dari perspektif Kak Gorba nih, mungkin ada sesuatu insights menarik lagi dari perspektif politisi, mungkin silakan Kak Gorba. Ya, aku sih setuju sebenarnya sama semua pembicara, maksudnya itu mungkin, tapi kan nggak kejadian saat ini. Kenapa? Kalau bagiku, itu karena kita nggak punya power, gitu. Karena kita nggak dapat powernya. Jadi gini Kak, tadi kan dijelaskan aku aktivis lingkungan. Sebenarnya aku nggak berasal dari aktivis lingkungan. Aku berasal dari researcher. S2 aku tuh ilmu lingkungan, S1 ku geografi, fisik. Jadi aku sebenarnya suka sama sistem alam dan akhirnya aku mempelajari itu gitu ya. Masukin banyak sekali dokumen perencanaan pembangunan yang ya ramah lingkungan tapi nggak pernah kejadian gitu kan. Baru aku turun jadi aktivis. Di aktivis aku coba, mungkin kalau masyarakat kita ubah pola pikirnya, mungkin pemerintah melihat gitu, karena kan katanya suara rakyat, suara Tuhan ya. Tapi
nggak kejadian juga, maksudnya nggak jalan gitu ya segala macamnya. Nah lalu aku melihat contoh-contoh politik itu kayak Bu Risma gitu ya, gimana dia bikin Surabaya tuh jadi lebih adem gitu kan. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia take the power, dia ambil power itu dan dia gunakan untuk kepentingan lingkungan gitu. Aku lihat juga contoh Pak Ahok misalnya, gimana dia bisa bikin sungai kita jadi bersih, banjir hilang pada zaman dia gitu ya. Jadi aku lihat, oke, Pak Ahok itu bukan environmentalis, gitu. Dia nggak neliti lingkungan banyak, dia anak geologi, S2-nya MM. Bu Risma juga, oke lah, Bu Risma lebih ini ya, dia arsitek, dia perencana kota mungkin. Tapi pada saat mereka menempati jabatan-jabatan politik, mereka bisa mendahulukan kepentingan lingkungan gitu. Jadi ekonomi sama lingkungan mungkin nggak diselaraskan mungkin, tapi ada nggak political will untuk itu? Nah, untuk itu kenapa aku akhirnya terjun ke dunia politik, karena menurutku cara yang paling cepat, dan kultur Indonesia nampaknya kita negara cukup kuat gitu ya, swasta nampaknya bisa lah, kalau misalnya dengar aku sebagai civil society dulu gitu ya, mungkin swasta nggak terlalu dengar. Aku sebagai akademisi dulu mungkin swasta juga, ya lo kan gue gaji, lo kan gue kasih duit untuk ngerjain kajian ini kajian mau gue pakai atau cuma sebagai pendamping proposal gue untuk diriin AMDAL misalnya gitu ya, pendamping proposal untuk diriin pabrik, ya itu kan terserah gue gitu ya, karena kan gue pemerakarsanya. Tapi pada saat aku jadi politisi gitu ya, pada saat aku menancapkan ide-ide lingkungan hidup ke dalam partai politik, aku berharap spreadnya lebih luas. Aku bisa melakukan banyak hal sekaligus. Ide-ideku dalam waktu aku masih jadi akademisi gitu ya, bisa aku masukin dalam proposal-proposal kita, dalam kebijakan-kebijakan yang pro ke lingkungan hidup. Lalu fungsi partai politik sebagai pendidikan politik kepada masyarakat juga, aku bisa berbicara dengan audiens yang lebih luas. Gitu. Jadi dapat juga sisi advokasi atau pendidikan lingkungannya. Gitu. Kayak gitu sih Kak, kalau untuk ininya. Menarik banget Kak, pengalaman dan perspektifnya, perjalanan dari akademisi, aktivis sampai memutuskan akhirnya kayaknya kita perlu dapat powernya nih untuk bikin impact yang lebih besar dan bikin ini terjadi gitu ya. Terima kasih Kak Gorba. Sebelum kita masuk ke termin selanjutnya, saya persilakan teman-teman peserta di sini kalau ada yang ingin bertanya, silakan ketik pertanyaannya di kolom chat, tapi jangan lupa disertakan namanya dan kalau bisa dari mana begitu ya. Untuk teman-teman narasumber, kalau ada mungkin yang baru teringat, kemudian ingin merespon tadi pernyataan narasumber sebelumnya, juga saya persilakan mungkin 30 detik, ada yang mau menanggapi atau memperkuat atau membantah gitu, karena kita hari ini di Opinion Festival, jadi boleh sah-sah aja kalau nggak sepakat mungkin dengan Kak Gorba, dengan Bu Liana, atau dengan Nala. Ya, mungkin saya ya. Oh iya, silakan Bu. Saya sepakat banget sama Kak Gorba. Memang kita harus punya power. Ya, kita bisa jalan sendiri. Gitu. Setiap LSM yang maju pasti punya kecurigaan. LSM ini di belakangnya siapa ya? Itu selalu ada. Gitu. Jadi memang saya sepakat banget. Nah, sekarang induk dari sebuah lingkungan adalah Kementerian Lingkungan. Ya. Nah, ini salah satu contoh yang saya lakukan sekarang. Kami akan membuat namanya sekolah sampah. Nah, ini kami kebetulan bekerja sama dan minta dukungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi mau nggak mau kita harus nempel nih gitu sama pemegang regulator gitu ya. Kalau enggak Kak gitu ya, kita mau jalan pun juga terseok-seok gitu ya. Yang ada cuman hal seremoni. Kebetulan saya mungkin jelaskan sedikit Lions Club ini kenapa saya bergabung di Lions Club. Lions Club ini pusatnya itu di Amerika ya, dia usianya itu udah 104 tahun, organisasi internasional yang usianya 104 tahun. Di Indonesia itu udah 52 tahun. Di sini pun juga kami benar-benar volunteer ya. Saya juga pengusaha, bisnis saya pelabuhan gitu ya. Tapi keluarga saya adalah keluarga yang memang pecinta lingkungan, gitu. Kami sangat peduli lingkungan. Nah, makanya kami juga bergabung di sana. Kami ingin membantu masyarakat yang memang mau buat edukasi ataupun apa gitu. Nah, saya sendiri yang sudah 22 tahun bergabung di Lions Club, saya mentok gitu.
mentok gitu. Ini apa sih gitu ya. Nah, jadi mau nggak mau ya, waduh, udah deh. Baru minggu kemarin saya putuskan, oke, kita deal sama Kementerian Lingkungan Hidup, kita bangun sekolah sampah. Kayak gitu Kak Gorba. Benar, saya sepakat, saya senang banget, saya dukung anak-anak muda ya untuk berpolitik itu nggak semuanya jelek kok. Berpolitik itu penting gitu ya. Hidup itu memang perlu politik gitu. Apalagi mengurus pemerintah sekarang ini, itu perlu politik banget gitu. Jalan terus sih Bu Liana, komen dan supportnya untuk Kak Gorba juga dan anak-anak muda. Aku tambahin dikit mungkin Kak. Ya, jadi gini ya, kenapa aku gabung di PSI itu gara-gara aku pada saat aku datang ke sana, lalu aku dikasih tahu ini oleh Raja Juli Antoni, sekjen kita sekarang, dia bilang kebaikan yang tidak terorganisir dengan baik akan kalah oleh kejahatan yang terorganisir dengan baik. Nah, kalau kita ngomong tadi balik ke ekonomi versus ekologi gitu ya. Yang ekonomi ini udah menjejaring nih, mereka udah punya jaringannya di pemerintahan ada, di swasta ada, bahkan di masyarakat juga masyarakat senang kalau ekonominya naik, harus menghancurkan. Tadi kita kasih applause buat yang di Dayak beda karena masyarakatnya sadar bahwa mereka harus begini lalu nge-push ke pemerintah. Tapi saat ini yang pro ekonomi ini udah menjejaring dengan baik, sementara kita yang pro ekologi itu saling curiga, LSM ini di belakangnya siapa misalnya gitu ya. Atau aku orang partai biasanya kalau misalnya mau undang teman-teman masih nanya, aduh Mbak jangan deh, gue kan non partisan gitu ya. Oke. Aku pikir kita harus hancurkan tembok-tembok ini, bahwa kita harus bisa nih berjejaring dengan baik. Kita jangan menghancurkan diri kita sendiri. Kita harus kebaikan yang terstruktur, yang terorganisir gitu akan bisa mengalahkan kejahatan yang terorganisir itu. Kalau kebaikannya tidak terorganisir, sporadis seperti lingkungan tuh cukup sporadis sebenarnya. Dan menurutku ya itu udah saatnya lah kita harus nyatu. Semoga opinion ini bisa menjadi wadah kita ya untuk nyatuin semua itu. Thank you. Terima kasih. Sip. Satu lagi, Bu Diana. Mungkin nanti bisa kembali lagi ke situ, tapi mungkin saya izin memberi kesempatan untuk teman-teman yang lain dulu gitu ya Bu ya. Mohon maaf. Mungkin kita kembali lagi ke Nala dulu. Mungkin tadi kita dengar sedikit tentang bahwa Nala aktif di Green Welfare gitu. Nah, Nala kan sekarang aktif di sana, sementara juga ini kemiskinan, kelaparan itu masih terjadi. Nah, gimana sih teman-teman melihat ini dari perspektif kepentingan ekonomi dan lingkungan, terus mungkin kita bisa belajar lebih jauh apa yang dilakukan oleh teman-teman Green Welfare gitu. Mungkin 1 menit, silahkan. Oke. Kita sama-sama mengetahui kalau di dunia memang kemiskinan dan kelaparan akan selalu ada, termasuk di negara kita. Tentunya setelah pandemi ini kelaparan bertambah, dan walaupun kemiskinan ada, masyarakat Indonesia itu terkenal sebagai salah satu masyarakat yang paling dermawan di dunia. World Giving Index menampakkan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara di mana penduduknya paling dermawan. Nah, sikap dermawan yang menampak di semangat gotong royong dalam masyarakat Indonesia itu bisa dijadikan sarana untuk mengurangi kelaparan, tapi at the same time juga memiliki lingkungan. Now, what we've done is that Green Welfare sudah mempunyai program yang dikenal sebagai Green Welfare Sustainable Wakaf Program. Wakaf hidroponik ini adalah di mana kami mengadakan fundraising yang berbentuk wakaf uang, dan setelah itu uang wakafnya akan dipakai untuk menginstal unit-unit hidroponik serta greenhouse-nya. Sejauh ini kami sudah menginstal 6 unit hidroponik di salah satu pesantren di Depok, di mana sekarang hasil dari panen hidroponik ini menjadi salah satu sumber makanan mereka untuk sehari-harinya. Tujuan dari program ini adalah untuk mempromosikan sustainable agriculture, karena the current farming methods that are used are actually very contributing to perubahan iklim, irigasi, deforestasi, dan juga pencemaran genetik. Dengan program ini kami membantu pesantren yang isinya anak-anak yatim dengan membagikan mereka sumber makanan melalui taman hidroponik ini, dan juga mempromosikan makanan plant-based yang lebih sehat dan ramah lingkungan, serta juga mempromosikan sustainable agriculture.
Not only that, one of the ways to actually avoid hunger decline while sustaining the environment is through going to a more plant-based approach. Penelitian telah berulang kali membuktikan bahwa pola makan nabati lebih sustainable daripada pola makan daging. Penerapan makan vegan secara luas akan memiliki implikasi positif yang sangat besar bagi dunia. Salah satunya akan membebaskan sejumlah besar tanah dan menghasilkan lebih banyak makanan dengan sumber daya yang lebih sedikit. Hal ini membantu mengurangi kelaparan dunia dalam beberapa cara. Faktanya, salah satu penyebab utama kelaparan dunia adalah karena produksi makanan hewani, because it takes around 7 pounds of grain just to feed one cow, when that grain bisa dikonsumsi langsung oleh manusia. So basically, why are we feeding the grains to the cows when we can directly eat the grains? Dan bahkan ditemukan jika manusia mengkonsumsi tanamannya langsung daripada memberi makanan kepada hewan, pasokan dunia akan diperkarya dengan sekitar 70% lebih banyak makanan yang akan cukup mendukung 4 miliar orang lagi. With this, it means if everyone turned plant-based diets, or we focus more on plant-based diets, we could save up more land and more food produced to feed the ones that have an economic decline and also food scarcity. So it's a win-win solution again. Oke, thank you Nala. Jadi tadi salah satu yang kita bisa contoh, apalagi di masa pandemi lagi in-innya nih ya, nanam di rumah hidroponik tuh juga mungkin yang bisa salah satu yang diajarkan ke tetangga kita mungkin, atau kita di kosan gitu. Terima kasih banget sharingnya. Kemudian saya tertarik untuk ke Kak Denisa dulu nih Kak. Kak, Impact Team ini kan sekarang berfokus ke upaya kampanye untuk membantu teman-teman startup ya di bidang lingkungan, nanti mohon dikoreksi kalau salah gitu. Gimana sih selama ini upaya kerjasamanya atau yang dikerjakan oleh teman-teman Impact Team, atau kalau ada insights dari pengalaman selama ini, silakan Kak. Oke. Jadi Impact Team, saya dan teman-teman dari Impact Team ini sebenarnya kita satu entity yang sangat kecil sekali, kita juga masih baru sekali, cuman memang kebetulan kita berada di lingkungan yang teman-teman di sekitar kita ini memang punya kurang lebih antusiasme yang sama gitu ya, mirip-mirip lah, makanya kita buat ini. Fokus kita nggak hanya di lingkungan saja sebetulnya, karena SDG sendiri ada 17 gitu ya, jadi gimana caranya supaya kita menjembatani kebutuhan-kebutuhan ini, karena kita bisa lihat sekarang nih situasinya bahwa seperti tadi yang sudah dibilang sama Kak Borba, sama Mbak Liana juga, bahwa nggak bisa nih kalau cuma satu orang, nggak bisa nih kalau cuma satu organisasi saja, dan nggak bisa juga maksudnya orang udah berkomunitas gitu ya, udah berkumpul, bergerak sama-sama, demo gitu juga belum tentu bisa menjadi sesuatu gitu. Jadi memang untuk membuat sebuah perubahan gitu, memang kita menyadari betul bahwa semua yang punya peran harus memainkan perannya gitu. Nah, mungkin kalau kita lihat dari perspektif lingkungan dan ekonomi gitu ya, kalau kita lihat orangnya dulu aja deh, misalnya dari kita nih masing-masing, atau mungkin keluarga kita atau teman-teman kita yang terdekat, gimana sih cara kita hidup gitu sehari-hari. Mungkin kita punya kurang kesadaran juga terhadap lingkungan dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, dari hal yang paling kecil. Mungkin kita nggak merasa kita merusak bumi gitu ya, karena kita nggak melakukan kegiatan tambang misalnya, tapi mungkin kita beli makanan pakai styrofoam gitu. Tapi ini sebetulnya kalau Impact Team dan saya juga melihat bahwa nggak bisa disalahkan juga manusianya. Toh penyedianya ada, dari bisnis itu menyediakan, oh ini loh pilihan untuk kalian gitu ya, untuk mempermudah hidup kalian. Ada plastik seperti tadi di topik 1 udah dibahas tuh, plastik sekali pakai, penggunaannya tuh masif gitu ya, dan semua industri pakai plastik itu untuk mempermudah. Gitu. Di situ kita melihat bahwa bisnis ini juga punya peran yang sangat penting, karena dia membentuk paradigma dari konsumen gitu ya. Consumer behavior ini sebenarnya kalau ada perusahaan-perusahaan yang bikin riset gitu ya supaya produknya laku di pasaran, sebenarnya
bisa dua sisi mata uang gitu, karena sebenarnya mereka ini juga bisa membentuk kebiasaan-kebiasaan dari konsumennya itu sendiri. Mungkin contoh yang simpel dan sederhana pada saat sedotan plastik dilarang, kemudian orang berlomba-lomba nih pakai tumbler gitu ya, kemudian orang berlomba-lomba pakai stainless straw. Ya mungkin saya nggak terlalu peduli dengan lingkungan misalnya, tapi saya FOMO aja gitu, nggak mau nih saya ketinggalan tren, saya ikutan pakai. Ya saya pakai itu nggak dengan kesadaran bumi, tapi ya saya setidaknya pada saat saya tidak mengkonsumsi plastik itu ya saya tidak menambah masalah di bumi. Jadi kami melihatnya ini adalah putaran yang kusut gitu ya. Saat ini kusut nih. Semua orang yang punya peran tidak belum maksimal dalam memainkan perannya. Juga misalnya kalau tadi disinggung juga orang-orang yang punya power nih, yang bisa menyelesaikan masalah ini gitu ya. Kita orang-orang biasa nih udah berbuat banyak nih, tapi ternyata nggak ada juga nih eksekusinya. Gitu. Tapi kalau kita lihat lagi dari kacamata, maksudnya dari helikopter view-nya gitu ya. Orang teman-teman dari bidang lingkungan nih menyandarkan dirinya ke misalnya KLHK gitu. Tapi KLHK punya kepentingan misalnya menjaga lingkungan. Kemudian Kementerian Perindustrian punya misi sendiri, 4.0 misalnya. Kementerian Pendidikan punya misi sendiri, sekolah online, yang mana juga sebenarnya menghasilkan sampah digital. Jadi belum ada visi atau misi yang benar-benar tuh garis merahnya nih mau kemana nih. Jadi mungkin pada saat kita ngomong people, profit, dan planet, kelihatannya kayak terpisah gitu, tapi ada irisan. Tadi Kak Tian sempat sampaikan juga, ada irisannya di sini gitu. Nah, irisannya ini gimana caranya kita bisa maksimalkan gitu. Jadi mungkin perlu ada pihak-pihak yang jangan semuanya bergerak ke sana deh, tapi ada yang jadi jembatannya misalnya seperti itu. Jadi mungkin dari Impact Team, hal paling sederhana, hal paling simple sekali yang bisa kita lakukan adalah kita menghubungkan teman-teman dari NGO maupun dari social entrepreneurs, mereka yang punya grassroots movement gitu ya. Gimana caranya biar teman-teman yang berbuat baik dan berbuat langsung ini tidak perlu lagi kesulitan gitu. Kesulitan dalam arti ibaratnya lo udah mau berbuat baik tapi gue masih pusing nih mikirin duitnya dari mana misalnya gitu ya. Karena kan hambatan itu macam-macam ya. Apalagi kalau kita mau bikin misalnya masalah sampah, gimana caranya supaya sampah di Jakarta nggak kelihatan sama sekali gitu, kayak di Singapura misalnya. Sampah di Jakarta berapa banyak kita nggak tahu, gitu ya. Ada data juga mungkin apakah itu valid atau tidak kita nggak tahu. Jadi di situ butuh teknologi juga dalam hal data yang kita punya ini aja harus bisa dipakai untuk di-translate menjadi sebuah aksi atau tindakan atau kebijakan gitu. Jadi kalau pemerintah misalnya atau dari private sector bikin kebijakan tidak berdasarkan data atau berdasarkan data yang tidak valid, ya tidak ada impact-nya juga gitu. Makanya itu yang kita suarakan nih dari Impact Team. Secara pergerakan kita mau memaksimalkan bahwa teknologi itu penting, tapi jaringan ini juga penting. Jadi kita mau menggabungkan itu semua. Masih berusaha dan masih belajar. Gitu. Terima kasih Kak Denisa, sukses terus untuk teman-teman Impact Team. Berarti tadi ada dua juga ya, data dan dana itu juga bagian dari support untuk bareng-bareng ini gitu. Terima kasih. Untuk teman-teman narasumber, jika ada pertanyaan di kolom chat yang menurut teman-teman menarik sekali dan ingin dijawab langsung melalui chat, boleh sekali gitu ya. Tadi saya lihat juga Kak Tian sudah memulai, silahkan. Tapi sambil itu saya ingin ke Kak Tian dulu nih. Kak Tian, gundulnya hutan-hutan di Indonesia tuh sekarang kan banyak banget mendatangkan bencana gitu, banjir lah, kebakaran lah, dan lain-lain gitu. Siapa nih yang paling bertanggung jawab gitu dengan kondisi ini, dan gimana upaya-upaya hutan Indonesia terhadap isu ini gitu? Terima kasih. Silakan. Ini
pertanyaan jebakan, nanti kalau saya nyebut sesuatu saya ditangkap nih, ada Mas Gurba juga nanti di sini. Nggak apa-apa, ini kan kita di sini justru aman untuk berpendapat. Yes, aku izin share screen sedikit aja, karena aku juga orangnya visual dan supaya teman-teman agak ngelihat, jadi aja main data juga. Tapi sebelum ke deforestasi, ini ada buku menarik teman-teman kalau mau baca, The World Without Us, karangan Alan Weisman. Dia udah bilang bahwasanya, walaupun ini lagi-lagi opini dia ya, gitu. Bumi itu akan baik-baik saja tanpa manusia. Pasti teman-teman juga pernah mendengar ya hal-hal tersebut. Makanya kayak Kayesi dan teman-teman yang emang tinggal di dekat hutan, ya pasti akan berdampak juga. Tapi orang kota juga kita berdampak dari misalnya kayak pandemi gini kan. Orang kota yang paling berdampak juga. Nah, ngomongin deforestasi, kalau dari data sih sekitar 3 tahun terakhir ini makin lama makin turun ya, tapi tetap ada gitu. Jadi harus tetap waspada, dan HII sebenarnya kampanyenya lewat pesan positif teman-teman. Jadi kita lebih banyak mengangkat kekayaan hutan, karena kita lihat juga udah banyak teman-teman lain yang lebih menyuarakan data fakta yang sifatnya lebih ke kebencanaan, contoh seperti deforestasi ini gitu. Dan ngomongin penyebabnya siapa, sebenarnya kita semua sih, karena ngomong-ngomong misalnya itu gara-gara sawit, siapa di sini yang nggak pakai sawit, coba ngacung, pasti cuma 10% atau mungkin 1% gitu. Jadi pada dasarnya kita ada demand, ada supply, dan supply-nya itu entah sawit lah, tambang lah, kertas lah, dan sebagainya, itu lagi-lagi kita sebagai konsumen. Tapi secara umum kalau balik lagi ke data dan riset itu karena alih fungsi lahan, biasanya pertanian perkebunan. Jadi tadi Kanala dengan isu vegetariannya atau food, plant-based food itu menurutku juga bagus, karena beberapa hal seperti Amazon itu karena peternakan. Jadi kita harus ngelihat memang lokasi per lokasi itu data berdata. Oleh karena itu memang penting banget prinsip bisnis ramah lingkungan, karena penyebabnya adalah bisnis, kurang lebih gitu. Tapi bisnis itu tidak akan ada kalau tidak ada yang beli. Nah, siapa yang beli ya itu kita. Nah, ngomongin bisnis ada beberapa sebenarnya teori-teori prinsip bisnis ramah lingkungan yang bisa kita pelajari. Dan juga terakhir ini ngomongin komoditas di hutan. Itu kan yang paling terkenal kan kayunya ya, pohon ditebang dijual kayunya, hasil hutan kayu. Sedangkan sebenarnya ada hasil hutan bukan kayu, dan ini sebenarnya angkanya besar banget. Kalau nggak salah KLHK pernah merilis bahwasanya 80% itu hasil hutan bukan kayu belum dioptimalkan. Tapi lagi-lagi ya prinsipnya harus tetap bisnis yang berkelanjutan atau ramah lingkungan. Jangan sampai ini semua madu hutan dibabat semua atau diambil semuanya, nanti nggak ada lagi madu hutan. Jadi perlu ada produsen yang baik juga. Dan ujung-ujungnya adalah kita mau membuat ekonomi lestari. Nah, salah satu referensi untuk menggali terkait ekonomi lestari ini juga menarik, bukan di kami Hutan Itu Indonesia, tapi ada mitra kami namanya Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Bisa di follow dan dilihat. Gitu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih sekali Kak Tian untuk insights-nya, dan tadi teman-teman yang tertarik untuk explore lebih lanjut bisa tadi ya referensi dari Kak Tian bisa kita explore juga. Sekarang kita pindah ke Kak Iqbal dulu mungkin Kak, dari perspektif peneliti nih. Nah, dari penelitian-penelitian selama ini apa sih yang ditemukan tentang ketidakselarasan antara motif ekonomi dan keselamatan lingkungan ini gitu, dan apa analisa Kak Iqbal, atau mungkin ada rekomendasi gitu? Iya, kita memang bergerak ke ada dua perspektif ya memang ya, bahwa aktivitas manusia itu kan memang menyebabkan sampah ya, waste gitu ya. Jadi mengubah gaya hidup memang satu hal gitu, tapi ada cara, bukan cara cepat, ada cara yang lebih bisa optimal menyeimbangkan itu. Ketika kita punya power, kata Mas Gorbachev tadi gitu ya, state negara punya itu gitu lah, punya kemampuan untuk menata itu gitu ya. Ketika bilang ya lu jangan tambang di sini, itu masih ada, walaupun di sini ada reserve-nya gitu, tapi lu pilih tempat lain yang tidak punya dampak gitu. KLHK itu punya namanya daya dukung daya tampung lingkungan, ada KLAS, so many things gitu ya, di Indonesia punya regulasi, bahkan kita over regulasi sebenarnya, ada banyak urusan, tapi itu dipatuhin atau tidak kan kayak gitu.
Tapi kita tahu ada banyak proyek strategis nasional yang ada di wilayah-wilayah rentan bencana gitu ya. Kita tahu misalnya PLTU Teluk Sepang di Bengkulu itu berada di posisi potensi tsunami. Kita tahu dari dulu itu teman-teman bilang PLTU Panai itu tidak cocok di Palu gitu, karena itu adalah wilayah yang rawan bencana, dan ketika kejadian kita nyalahin siapa gitu. Jadi semua itu sebenarnya sudah ada aturannya, tapi kan makanya tidak lagi cocok sebenarnya bahwa aktivitas ekonomi adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Tidak lagi cocok term itu sebenarnya, tapi yang paling cocok adalah aktivitas ekonomi adalah untuk keberlanjutan umat manusia. Dan itu pun sebenarnya keberlanjutan umat manusia, itu pun kita terlalu antroposentris sebenarnya, terlalu memandang bahwa manusia, hubungan kita dengan alam itu tidak setara gitu. Tapi menurunkan ego kita sebagai manusia, sebagai humankind gitu, bahwa kita adalah makhluk yang setara dengan alam, itu juga jadi penting. Tapi begini, dalam konteks Mas Tian tadi ya, paparannya sangat menarik gitu ya, bagaimana kemudian deforestasi disumbang oleh masyarakat adat, tapi seberapa banyak masyarakat adat yang nebang pohon ketimbang perusahaan-perusahaan HTI, sebut misalnya ya Sinarmas, April dan sebagainya ya. Jadi kita bisa langsung, saya berani, kita tahu bahwa pemerintah tahun 2019 bahkan ada kayu yang ada pohon yang sangat jarang sekali atau sangat tumbuh sangat susah sekali, tahun itu 0,01 mm, kayu ulin misalnya ya, Exdion zogri misalnya ya nama latinnya, itu dikeluarkan dari wilayah dari jenis pohon yang dilindungi gitu ya. Nah, kenapa pemerintah mengeluarkan itu? Padahal kan harusnya bisa itu dilindungi, tapi ya itu tuh power ya. Itu satu hal gitu. Lalu yang kedua misalnya narasi bahwa ini kan juga manusia yang memakai. Tapi gini, apakah kemudian apakah 100% produksi batu bara di Indonesia untuk Indonesia? Enggak. Kita cuma menikmati 25%. Dan itu domestic market obligation yang udah disahkan sama pemerintah gitu ya. Itu aja dipenuhi itu sebenarnya cukup, dan kita bisa bertahan sampai 2060. Artinya gini, kita nggak bisa bilang bahwa kita nggak setuju sama PLTU, karena kita bisa berkomunikasi kayak gini ini karena ada PLTU di Banten yang mengalir sampai ke Jakarta dan ke Bogor, ke rumah saya, dan kita bisa berbicara gitu. Nah, tapi maksudnya gini lah, kan sekarang reserve margin ya, ini saya ngomongin data lagi ya, karena teman-teman ngomongin data, reserve margin di Jawa misalnya, kita kelebihan electricity di atas 40%. Artinya setiap hari electricity kita tuh keluar 40%, nggak dipakai, dan tapi kita bayar pakai pajak kita gitu loh. Jadi kalau Buliana bayar PLN tuh ada pajak yang pakai uang kita gitu, dan itu ditanggung sama kita semua. Nah, tapi pertanyaan gini, apa perlu kita bangun PLTU lagi di Jawa? Kan kayak gitu ya. Kan nggak perlu ngebangun PLTU lagi di Jawa, tapi kita tahu di program 35.000 megawatt 90%-nya itu semuanya PLTU gitu loh. Jadi narasi ini yang perlu kita dudukkan kayak gitu ya, bahwa PLN menyebut mereka melakukan transisi energi gitu ya, tapi waktu kita bedah rencana umum RUPTL-nya mereka gitu, tapi mayoritasnya masih PLTU yang berdasar dari batu bara. Kapan kita mau transisi energi ke energi terbarukan gitu loh. Nah, ketika ngomongin energi terbarukan, yang kita ngomongin malah nuklir gitu, energi baru, dan itu adalah sumber energi yang udah 50 tahun yang lalu gitu. Jadi sebenarnya ini mau apa gitu ya. Nah, misalnya tadi banyak teman-teman yang sebenarnya Green Ration dan semuanya ya, itu kerjasama sama Bappenas. Bappenas itu kita punya buku low carbon development, low economic development ya, low carbon economic development, kita punya itu gitu. Tapi apakah RPJMN kita mengarah ke sana? Contoh misalnya, kalau kita ngomongin bahwa kita pembangunan rendah karbon, tapi kenapa produksi batu bara kita tinggi terus setiap tahun gitu loh. Kalau mau low economic carbon development, turunin dong produksi batu baranya kayak gitu loh. Kalau mau menurunkan deforestasi memang menurun gitu ya, tapi apakah itu di hutan-hutan primer? Turunin gitu loh. Atau gini, hutan-hutan primer yang ada dalam konsesi keluarkan gitu. Kenapa nggak dikeluarkan? Pemerintah bisa dong gitu. Jadi kita tuh meletakkan masalahnya itu tuh kita harus memantau gitu ya. Saya setuju sama Bang Mikel ya. Jadi gini, kita jangan apatis juga ya sama situasi politik kita ya. Mau kita dukung. Jadi kita di 2019-2014 memang memandang kritik jadi agak susah ya. Tapi siapapun gitu ya, bahkan siapapun lah ya yang berada di sana, ketika kebijakannya memang nggak pas, ya memang nggak pas. Mau apapun latar belakang partainya gitu ya Bang ya. Jadi nggak peduli gitu. Jadi kita meletakkan
pengambil kebijakan itu bahwa orang yang mereka memang kita paksa untuk berlaku melindungi kita gitu, dan benar kita nggak punya power gitu. Sebagai civil society kita bisa menyuarakan, tapi mereka yang punya yang punya kekuatan untuk mengatakan A dan B. Tapi kan bisnis dan politik dalam riset Robinson misalnya tanda kutip itu kan sesuatu yang memang bahwa kita tahu bagaimana pilkada didanain oleh banyak pengusaha tambang di Indonesia, banyak pengusaha migas di Indonesia karena memang sumber pendapatannya. Tapi begini, tentu kita tidak boleh tidak boleh pesimis gitu ya bahwa perubahan itu akan terjadi dan keseimbangan itu tentu akan ada kok. Contoh gini, banyak kok perusahaan tambang sekarang yang udah punya sayap renewable energy, gitu kan? Artinya gini, kalau pasarnya ada, kalau kayak kata Mas Tian tadi ya, kan kita yang konsumsi. Kalau konsumsi kita katakan kami maunya yang renewable energy, pasar juga akan bergerak ke sana, negara juga akan bergerak ke sana. Tapi coba satu titik kita juga, saya berharap kita bakal ketemu ya, ada satu titik equilibrium antara ekonomi, lingkungan dan kepentingan umat. Itu Mbak Aprida. Terima kasih banget Kak Iqbal untuk insights-nya, banyak banget tadi. Saya sebenarnya karena mendengar statementnya Kak Iqbal pengen ke Bu Liana, tapi sebelum ke Bu Liana saya mau ke Kak Fahrian dulu gitu. Kak Fahrian tadi mungkin beberapa sudah disebutkan sama Kak Iqbal, tapi Kak Fahrian ada nggak nih saran-saran gimana mengukur keselarasan motif ekonomi dan lingkungan ini sendiri? Silakan Kak. Oke. Kalau saran, sebenarnya sarannya bukan lebih ke indikatornya atau cara mengukur itu sih, tapi lebih ke saran apa yang bisa kita lakukan. Misalnya saya sebagai perwakilan dari civil societies, ini mungkin sedikit mengajak beringat kembali kalau kita masyarakat global ini mempunyai SDGs dengan berbagai indikatornya untuk aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan framework SDGs ini in total punya 17 goals dengan hampir 170-an target, indikator yang dimana 93 indikatornya itu beraspek ke lingkungan dari yang lewat goals 6, 7, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 6 SDGs. Nah, ini sebenarnya akan menyinggung sedikit dari kata Mas Iqbal. Pemerintah kita itu mengintegrasikan nilai-nilai SDGs itu dalam RPJMN kita 2020-2024 yang pemerintah mengklaim itu adalah the very first RPJMN kita. Nah, our job is let's prove if it's truly green, seperti itu. Nah, jadi intinya itu sih, peran yang bisa kami lakukan, terutama saya sendiri sebagai civil society, adalah mengawal kegiatan pembangunan tersebut yang pemerintah berasaskan RPJMN, the Green RPJMN itu. Kita kawal kegiatan pembangunannya, apakah sudah sesuai kaidah-kaidah yang disetkan dari awal, apakah mencapai indikatornya, apakah pelaksanaannya sesuai koridor hukum, terus juga kita mengadvokasikan isu-isu yang sudah seharusnya jadi menjadi fokus perhatian para pemangku kepentingan, policy makers, dan juga mendorong proses penyusunan kebijakan-kebijakan itu berdasarkan data dan riset, dan bukan bermotifkan ekonomi atau interest base seperti itu. Dan yang terakhir tentu saja dalam mengupayakan keselarasan ekonomi dan lingkungan, kita juga perlu berkolaborasi dengan masyarakat luas sih untuk berperan aktif dalam kegiatan pembangunan ini. Terima kasih Kak Fahrian. Gunanya juga kita perlu lebih banyak forum-forum kayak gini buat melatih gimana berpendapat kita sebagai masyarakat sipil, aktivis, peneliti, politisi gitu ya, bisa bareng-bareng apa sih yang menurut kita baik untuk negeri ini gitu. Makasih banget insight-nya Kak Fahrian. Saya mau ke Bu Liana, Bu. Tadi Bu Liana, di awal-awal Bu Liana menekankan pentingnya regulasi. Tapi tadi Kak Iqbal bilang bahwa kita tuh sebetulnya udah over regulations gitu, udah banyak banget dan beberapa juga mungkin nggak konsisten gitu. Nah, menurut Bu Liana dari refleksi berpuluh tahun di masyarakat sipil gimana nih Bu? Dan mungkin sebagai apa businesswoman juga ya Bu ya, silakan. Masih di mute Bu, mohon maaf. Baik. Nah, oke, over regulation itu benar banget.
ya, terlalu banyak undang-undangnya, terlalu banyak peraturannya sampai kita bingung kalau kita salah baru keluar gitu peraturannya, seperti itu. Dan pendapat saya sih tetap ya, kita mungkin sebagai masyarakat sipil kita nggak bisa berbuat banyak gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan adalah ya untuk sementara mengacu ke program pemerintah nih. Program pemerintah apa? Nah, sekarang kalau kita bicara peraturan, sekarang sudah ada Omnibus Law ya, yang kita juga mungkin sekarang masih dalam taraf mempelajari gitu ya, apa sih baik buruknya gitu. Karena sekarang udah mulai satu persatu dibahas dan kita masih belum bisa melihat keuntungan untuk masyarakat sipil. Seperti itu sih. Oke, berarti kita kawal terus ya Bu Liana, dan bukan berarti kalau misalnya kita bertentangan dengan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita jadi sesuatu yang anti pemerintah gitu ya, sambil juga mendukung apa yang sudah selaras gitu ya Bu Liana, seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Lions Club. Oke, nah sekarang saya mau ke Yesi. Yesi mungkin bisa berbagi gitu tentang apa yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat adat untuk memperkuat tadi penyelarasan ekonomi, motif ekonomi dan lingkungan kita. Tadi mungkin beberapa sudah di-mention, tapi mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Mungkin karena waktu kita sudah terbatas, apa boleh sekalian closing statement begitu dari Yesi? Mungkin ada 1-2 kalimat pamungkas nih supaya kita semua semangat untuk jaga lingkungan. Silakan. Oke, mungkin aku cerita dulu ya Kak, apa itu masyarakat adat Rumah Betang Sungai Utik. Oke, kami tinggal di Dusun Sungai Utik, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Populasi masyarakat kami kurang lebih 300 orang dan hidup di rumah betang atau rumah panjai yang dikelilingi hutan adat yang masih terjaga dan sungai yang masih jernih. Untuk perjuangan kami baru-baru 2019 kemarin mendapatkan penghargaan Ekuator dan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga PBB. Sungai Utik artinya sungai yang jernih, putih atau jernih. Perjuangan kami untuk mendapatkan SK hak hutan adat kami terpenuhi melalui SK yang diberikan oleh KHLK pada Maret 2020. Itu perjuangan seluruh masyarakat kami, terutama para senior kami. Kami lahir dari hutan dan alam. Alam yang membesarkan kami, alam yang memberikan kami kehidupan, alam juga yang memperlihatkan kami kepada dunia. Orang tua kami mengajarkan babas adalah apai kami, tanah adalah inai kami, dan air adalah darah kami. Yang artinya hutan adalah bapak kami, tanah adalah ibu kami, dan air adalah darah kami. Hutan ibaratkan supermarket bagi masyarakat kami, karena yang menyediakan segala keperluan kami sehari-hari. Sebagai anak muda yang mewarisi perjuangan tersebut, tugas kami adalah menjaga agar hutan kami tetap terjaga, memberikan manfaat bagi masyarakat kami, mau secara ekonomi, budaya, ekologis, cara meneruskan cara hidup orang tua kami tanpa harus meninggalkan cara tersebut dan akan tetap berlanjut ke generasi-generasi yang akan datang. Meneruskan budaya, menjaga hutan dan mencintai budaya agar generasi setelah kami tetap memiliki semangat yang sama untuk menjaga dan memelihara hutan kami. Mungkin aku punya contoh lagu ini, judulnya Anak-anak Sungai Utik. Mungkin ini adalah lagu semangat kami. Mungkin aku nyanyiin dikit ya Kak. Kami anak-anak Sungai Utik, dilahirkan dari hutan rimba. Kami main di sungai, kami main di hutan, kami main di ladang. Oi, sungguh senangnya tanah leluhur. Jangan pernah kita gadai demi untung sementara. Tanah leluhur, sungai ini
rimba ini hidup kita selamanya. Nah, itu pesan dari lagu kami ini adalah tanah leluhur jangan pernah kita gadai hanya untuk keuntungan sementara gitu. Karena lebih banyak kalau uang mungkin bisa habis dalam jangka waktu yang dekat, sedangkan hutan itu nggak akan bisa habis kalau kita terus menjaganya. Gitu. Terima kasih Yesi, saya sampai terharu banget penutup yang sangat manis ya dari Yesi dan menurut saya powerful dan menggerakkan untuk kita semua. Terima kasih banget dan semoga kita ke depan bisa terus terkoneksi gitu. Teman-teman narasumber yang lain mohon maaf banget karena waktu kita sangat terbatas. Pengen banget explore lebih jauh tapi kita sudah di penghujung acara dan saya mohonkan 1 menit mungkin dari setiap narasumber untuk closing statement-nya. Saya mulai dari Kak Fahrian, silahkan. Wah, oke. Untuk closing statement saya sebenarnya mengulang saja sih yang sudah saya sampaikan tadi. Yang untuk menyelaraskan motif ekonomi dan lingkungan itu sebenarnya sangat bisa, tapi memang challenge-nya itu sangat besar. Nah, kita tentu bisa berperan di situ, apalagi dari kami yang civil society ini adalah sekali lagi mengawal kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kita, terus kita terus advokasikan isu-isu yang sudah seharusnya jadi fokus perhatian para policy makers, para business leaders dan lain-lain, dan juga mendorong transparansi terkait proses penyusunan kebijakan yang berdasarkan data dan riset seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Fahrian. Selanjutnya ke Kak Iqbal, silakan Kak. Baik, COVID ini itu ngasih tahu ke kita bahwa kita tidak hanya perlu peduli pada diri kita, tapi juga diri orang lain. Gitu. Jadi semoga COVID ini juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa kepedulian kita sesama manusia ke alam itu akan menyelamatkan kita, karena kepedulian itulah yang menyelamatkan hidup kita gitu. Tapi bersikap selfish saat ini atau ego bahwa kita lebih baik daripada alam, bahwa kita adalah yang harus diselamatkan sendiri, itu tidak benar gitu ya, karena kita nggak bisa ke Mars sendirian gitu ya. Ketimbang kita jauh-jauh ke Mars sendirian, lebih baik kita peduli menjaga apa yang ada di sekitar kita. Tetap kritis kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain dan kepada pemerintah tentunya ya, karena mereka punya kuasa. Kritis kepada diri kita sendiri, paling tidak mengurangi sampah plastik walaupun kita tetap pakai plastik gitu ya. Paling tidak hemat listrik dan sebagainya. Kritis kepada pemerintah bahwa mereka bisa melakukan kebijakan atau mengeluarkan kebijakan yang jauh lebih baik daripada hari ini dan jauh lebih bisa menyelamatkan bumi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Powerful sekali. Selanjutnya ke Kak Denisa. Silakan Kak. Ya, mungkin kalau dari saya meng-highlight statement saya dan mungkin statement teman-teman pembicara yang lain juga bahwa misi yang baik ini tidak akan bisa terlaksana dan tidak akan bisa terlaksana dengan sustainable apabila masing-masing aktor yang punya peran tidak memerankan peran-perannya itu dengan maksimal dan dengan baik. Jadi kebersamaan, maksudnya partnership di sini, kemitraan ini harus selalu terjalin gitu ya. Jadi kalau bisa jangan ada lagi nih perbedaan-perbedaan kepentingan gitu. Jadi kita harus sama, fokus kita satu, kemudian bagaimana cara menjembatani ini semua, itu di situ kita bisa explore untuk kolaborasi. Terima kasih. Terima kasih Kak Denisa. Selanjutnya saya mohon Bu Liana untuk menyampaikan closing statement. Silakan ya. Bu. Tidak ada yang mudah, tetapi dengan bersinergi kita bisa jaga lingkungan. Wow, simple tapi ngena banget. Terima kasih Bu Liana. Selanjutnya ke Kak Tian, silahkan Kak. Kita sepertinya sepakat bahwa kolaborasi itu penting untuk menciptakan kekuatan atau power yang lebih besar ya. Jadi masing-masing kita punya peranan. Contoh, kami Hutan Itu Indonesia mengambil peranan sebagai jembatan untuk fokus berkampanye pelestarian hutan lewat pesan positif ke masyarakat perkotaan. Jadi jika ada irisan kepentingan bersama kami, yuk berkoneksi, mungkin kita jodoh. Silakan isi, barusan saya chat link kuesionernya karena waktu kita singkat ya. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih Kak Tian. Selanjutnya ke Nala, silakan Nala.
Halo, Nala? Ya, silakan. Okay, for me, like what I've stated at first, kalau kita harus ingat kalau kita itu cuman tamu di bumi ini, we are the guest and our Mother Nature is the one that is providing us sources to live. And we have to remember that there will be future generations to come and that we need to be compassionate about every action we do. Aku boleh share screen nggak? It's just something that I want to show everyone. Ya, silahkan. Tapi jangan lama-lama ya, Nala ya. Waktu kita... Oh ya. So, atau kita bisa tampilkan nanti, udah bisa atau belum? Ya. Atau nanti sambil kita, oh udah bisa, silakan. Okay, with this, I want to remind everyone that COVID-19 and recession, what we mean by recession is economic recession, is way, way, way less than the wave of climate change. And that's it for me. Terima kasih, Nala. Keren banget. Selanjutnya ke Kak Gurba, silahkan. Oke, aku sepakat sama semua pembicara yang tadi. Aku menambahkan mungkin dari gambarnya Nala yang tadi ya. Yang saat ini bisa dirasakan semua orang itu bencana dan Indonesia kayaknya udah mulai gila juga gitu ya. Kita pas di Kalsel itu kan memang perubahan curah hujannya grafiknya udah beda banget gitu ya di Pulau Kalimantan, sehingga terjadilah banjir Kalimantan yang akhirnya salah-salahan antar semua orang gitu. Padahal ya itu tadi, kalau dibilang kita semua nih yang menanggung kenapa begitu, karena listrik kita segala macam memang masih kotor lah kalau dari sudut pandang lingkungan. Kupikir tadi ada kata kunci transparansi, ada kata kunci meritokrasi, artinya kita memajukan orang-orang yang benar-benar berkompeten pada bidangnya untuk mengisi bidang-bidang gitu ya. Sayangnya kan kebijakan itu selalu terjadi dalam black box, dalam kotak hitam yang kita nggak ngerti intensinya apa gitu. Nah, karena itu menurutku penting juga kita melek politik dalam artian ya tadi ya, kita memilih siapapun yang punya maksudnya apa, kita punya pro terhadap lingkungan gitu ya. Ini udah lama. Di ekonomi juga nggak satu ilmu sebenarnya, ada ekonomi kiri, ekonomi kanan, ekonomi segala macam, dan politik udah jadi alat untuk mendisting misalnya, oh ini Republikan, ini Demokrat kalau di Amerika gitu ya. Indonesia nggak terlalu kelihatan, tapi aku berharap orang-orang anak muda kita akan lebih paham politik, jadi memilih politik progresif lah, meritokratif, transparansi, anti korupsi. Gitu mungkin Kak. Terima kasih Kak Gurba, sayang sekali nih Kak Iren dari Ambon terputus koneksinya. Oh, sudah muncul ya? Udah masuk. Ya. Oh, sudah masuk. Silakan Kak Iren, 30 sampai 1 menit mungkin. Closing statement, pesan untuk kita semua, silakan. Masih di mute Kak, mohon maaf. Oke, terima kasih. Ke-mute lagi Kak Iren, mohon maaf. Oke, ya. Udah ya Kak? Udah. Oke, iya. Mohon maaf ya Kak, aku dari tadi keluar masuk nggak bisa, dan saya juga menyesal nggak ikut tadi perbincangan sampai selesai. Hanya saja pesan terakhir dari kami sesuai dengan apa yang sering digaungkan sama Green Molucas, itu kita mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang. Karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Itu aja Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Iren, baik teman-teman narasumber maupun peserta, kehormatan bagi saya sore hari ini bisa belajar dari para narasumber yang keren, juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman peserta yang kritis gitu ya, tapi kita sepakat sepertinya di antara mungkin ada sedikit-sedikit perbedaan pendapat mungkin gitu, tapi kita sepakat bahwa setiap dari kita punya peran dan tidak ada peran yang dikecilkan gitu. Jadi semoga semua teman-teman apapun perannya saat ini tetap semangat dan kita semoga tetap bisa terkoneksi kolaborasi ke depan untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik. Saya Aprida Sondang, mohon undur diri, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan selama memandu kegiatan. Terima kasih sekali dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya kembalikan ke host mungkin untuk kalau ada housekeeping untuk
foto bersama. Terima kasih.